Ngopi dulu Mas Ivan setelah pelatihan kan seharian di sana. Siap. Ini kopi suka di? Seko Grijing. Di Grinjing. Grijing Kajoran. Kajoran apa tiga nih? Kajoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube dan kedua kali ini kita ketemu dengan Mas Ivan. Iya. Kita pulang dari pelatihan ngajar apa Mas Ivan tadi? Ngajar kok ame. Nah, saya tuh pendiam loh Mas. Oh ya pendiam. Tapi nih Mas ngajar ngomong kan? Iya. Dalam hati. Saya tuh pendiam loh. Mas Ivan itu sebenarnya apa sih? Saya tuh pernah ngeliat ada bikin video. Ya. Video klip ya. Terus nyanyi juga ya. Penulis. Sebenarnya Mas Ivan itu sebenarnya profilnya apa? Saya tuh bisa semua Mas. Bisa semua ya. Yang nggak bisa tuh jujur. Sebenarnya harus apa ya? Awal mula Mas Ivan kok iso tiba-tiba kok jadi penulis itu motivasinya apa? Wah, justru awal mula itu saya nulis. Oh malah nulis dulu. Nulis terus habis itu karena saya pengen jualan tulisan saya, akhirnya saya masuk ke lini-lini yang lain. Oh jadi untuk nyanyinya itu Mas Ivan buat masuk gitu ya? Iya. Nek toko-toko dodolan buku ya, nang jual karyanya, otomatis orang nggak begitu tertarik atau gimana? Ya kurang menarik karena bukan siapa-siapa. Bukan. Saya bukan siapa-siapa. Oh tapi Mas Ivan ini dia bilangnya bukan siapa-siapa tapi loh dia karyanya dari teman-teman bisa cek di YouTube-nya juga Mas Ivan Asri ya. Aku kok koyone lali. Iki wis urip baru yo. Belum tak pencet tiga jajak. Wes Mas. Udah ya? Oh wes. Kayak kebiasaan. Kru yang belakang kamera rak mencet. Nyilek. Iya, jadi kita cuma ada 5 menit karena yang di belakang kamera itu Mas balik ke. Pengalaman pertama Mas Ivan ketika nulis lagu ini kendalanya apa? Kalau nulis lagu untuk nulis buku kendalanya apa Bang? Kendalanya nulis buku itu gak ada kendala. Dari kendalanya? Kendalanya ya cuma mungkin waktu. Ya yang sibuk apa? Bukan sibuk. Nggak sibuk. Saya tuh nggak mau keganggu nganu jadwal nganggur saya Mas. Jadi iya ya tadi. Kusik man. Tapi ketika wes nemu ide untuk nulis, Mas Ivan tipe yang nggak bisa diganggu atau enggak? Saya punya di kamar itu punya ruangan khusus yang orang lain nggak bisa masuk. Jadi itu ruangan pribadi yang tempat saya berkarya. Bahkan pernah nulis novel itu ya cuma 1 jam 2 jam. Jadi satu novel 140 halaman. 140 loh. Itu cuma 2 jam. Ada juga yang novel 17 tahun ya ada. Itu sudut pandang cinta gitu. Teman-teman nanti bisa cek ya nanti untuk ada link deskripsi Mas ya. Ada link untuk. Iya bisa dibeli di Shopee. Di Shopee ada. Iya. Di Gramedia belum ada. Belum ada. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video di bawah ada. Terus ini Mas yang paling ada pengalaman unik juga Mas Ivan ketika nulis tadi kan novel kan 140 halaman ya? 140 halaman. Itu yang paling cepat ya? Yang paling lama tadi 17 tahun. Itu untuk treatmentnya gimana Mas? Awal-awalnya dengerin cerita orang untuk nulis atau tiba-tiba Mas Ivan tuh punya pengalaman pribadi terus dimodif dari curhatan teman-teman? Ya bisa kayak gitu juga. Kadang-kadang tiba-tiba nemu cerita sendiri di pikiran. Kok gitu nek cerita ke percintaan yang seperti ini tuh keren. Ya, langsung tak tulis dan tak kembangkan sendiri. Oh berarti ya ketika tiba-tiba aku kayak curhat ini jadi novel ya? Bisa. Atau mungkin bisa ke filter apa ini? Ada deh nggak usah curhat diterima aja gitu ya. Ini kan masalah percintaan sampean tak tahu ngalami Mas. Iya dengan berarti saya nggak pernah cerita. Jadi yo angel Mas. Nggak pernah itu ya. Berarti aku selain aku curhat tentang percintaan bisa jadi novel ya? Bisa. Novel perjuangan mendapatkan Mbak Susi mungkin. Mbak Susi apa Mbak Sobat Mas yang pas kan Mas. Wis inget. Ini kok kaosnya bagus Mas. Ya ini saya dari pagi tadi pelatihan kalau teman-teman lihat nih, aku ket mau urung ganti. Jadi dari pagi ngikutin Mas Ivan berangkat itu ya kaosku iki.
Saya berangkat dari Temanggung tuh. Mas Ivan tadi bilangnya jam berapa? 6:30. Ya, 6:30 Mas Ivan tuh berangkat. Saya berangkat dari Temanggung. Ternyata tadi jam berapa? Pelatihan. Ternyata saya prank, aslinya bukan jam 6:30. Nah, dan ada cerita menarik juga. Tiba-tiba saya itu didadak kon itu aku bukan narasumber, tapi kok tiba-tiba aku jadi apa wali? Kamu kan cowok, narasumber bukan narasumber. Narasumber. Kalau cewek kan nara. Kalau cowok kan narasumber. Tadi Tada. itu tiba-tiba dikon maju gitu, enggak apa sih mas dari mas kok narasumber? Iya. Ketika jadi narasumber itu kan menceritakan Nah. pengalaman-pengalaman yang mistis dan yang goib Nah, di bidang di YouTube ya. bidang YouTube. Nah, kebetulan saya tuh kalau disuruh menceritakan pengalaman itu malah nggak bisa, kan saya introvert mas. Saya tuh pendiam loh. Iya loh, saya tuh pendiam loh. Pendiam. Iya. Diam tapi bukan dalam berkarya, tapi kalau ini menang toh, tapi wah, iso nyanyi, iso nulis, direct juga. Iso kabeh. Ya enggak iso. Balik mau kae. Ya enggak iso. Jujur. Apa nih yang perlu mana ya? Apa meneh mas? Mau cari metakon. Apa? Terus di pacar dulu. Ya, katanya kan anaknya. Siapa? Nah, Anak siapa? anaknya udah berapa anaknya? Anak saya banyak sekali mas. Anak didik saya kan banyak. Ya, di School of Talent itu yang lulusan tahun kemarin kan 3 orang. Banyak, 3 itu banyak mas. Oh banyak loh produktif Iya. loh itu. Dalam jangka waktu berapa lama? 1 tahun. Dimulai dari 2019 sampai sekarang. sekarang Nah, ya. generasi 2022 ini muridnya banyak banget mas. Ada berapa? 0. Saking banyaknya tuh 0. Invisible Iya. ya itu. 2019 dimulai di awal, muridnya ada 3. 2020 muridnya ada lumayan lah naik, ada 5. 2021 Satu satu toh. tapi kan dari muridnya produktif juga kan. Iya, sekarang lupa sama gurunya. Iya, karena gurunya juga bukan saya toh. Saya kan juga termasuk murid. Saya kan aku natakan lagi. Tiket barang ya? Gak usah tiket tuh. Gak usah Aku tiket. saya ini mau berarti kan menang YouTube. Jadi harus latihan. Ivan. Aku mau tadinya mau nanya lagi. Oh, tadi kok bawa buku Mas Ivan? Tadi kan sempat bawa ada berapa sih? 3. Ada 3 buku ya. Iya. Judulnya apa aja? Judulnya Kelsa. Ada cerita sedikit ya teman-teman referensi itu. Kelsa aja ini. Kelsa itu sebenarnya menceritakan diri saya sendiri. Nah, Berarti itu kisahnya tak? ya tapi tak bentuk dalam dia tak bentuk jadi cewek. Oh, jadi teman-teman kalau pengen tahu Mas Ivan dalam sosok Kelsa. Kelsa ya, Iya. cewek ya. Iya, cewek. Itu Kelsa ki piye to? Kelsa itu anak baik. Kan saya baik mas. Iya. Iya, pendiam. Kan dia bisa sedikit Iya. ngomong ya loh. Iya kan saya pendiam mas. Jadi Kelsa itu anak yang penurut gitu. Bener-bener nurut ya. Iya. Terus dia tuh mengalami pergejolakan. Kalau anak-anak muda itu kan pasti ada jatuh cinta ya. Nah, Kelsa itu bisa berpikir kenapa aku harus jatuh cinta. Dan porsi usiaku kenapa aku kok harus jatuh cinta dan harus pacaran. Akhirnya setelah banyaknya wejangan dari orang-orang terdekat, dia berpikir bahwasanya pacaran itu kan membangun komitmen. Seperti dengan nikah. Nah, akhirnya ternyata dia menganggap bahwa pacaran itu sebenarnya sama dengan nikah. Tapi konteksnya berbeda. Kalau pacaran hanya sebatas you and me, love you. Nek nikah you and me, Family. Iya. You and me. Ininya gitu. Dan kalau yang Tepuk tangan kan mas? Iya, tepuk tangan karena udah berhasil ya. Iya. Terus Udah berhasil. yang itu family itu. Iya. Iya. Terus yang pasti berbeda hari nek pacaran dan nikah. Nek pacaran nggak ada di KUA kan? Nggak ada. Nah, Akhirnya memutuskan bahwa pacaran itu sebenarnya nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Jadi dia maunya langsung nikah. Terus ini targetnya. Mas Ivan, ini targetnya buku ini sebenarnya siapa sih segmentasinya? Segmennya tetap anak-anak mas.
anak-anak usia SD kelas 6 sampai SMA. Lu SD apa wis pacaran apa? Eh, kita kan melihat dari era perkembangan digital, Mas. Ah. Dari TikTok dan sebagainya itu kan kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang memantik anak-anak untuk menjadi tahu apa sih artinya jatuh cinta, apa sih artinya suka, apa sih artinya cinta yang fashion week lah. Oh sebenarnya Yes. kalau yang apa obrolan Mas Ivan itu aku kaget juga sih ketika Mas Ivan lo iki nggo kelas 6. Aku juga ngerasain karena anakku yang SD kelas 2 itu Ini yang sama siapa? Oh, maksudnya Hah? yang kelas 6 SD. iya Oh. putu-putu Oh, iya. 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 Yang anakku sing SD itu emang dia ternyata udah tertarik dengan lawan jenis. Oh gitu. Iya, dan sebenarnya targetnya Mas Ivan ini kan ya, kayak Iya. Biar nggak ada anak-anak yang terjerat di pergaulan bebas dan hamil. jadi teman-teman gini ya. Jadi ini itu kayak penggambaran kalau keluarga muda yang punya anak kecil sekarang kan perkembangan tentang cinta itu ada peran serta dari sosial media ya. Yes. Yang dewasa belum pada waktunya gitu ya. Iya. Jadi ini buku ini kayak menjembatani, ini loh Iya. jawabannya gitu ya. Karena kita kan nggak bisa memfilter yang ada di dunia maya. Ya, karena dunia boleh maya, etika tetap dijaga. Iya. Biasanya saya bilang kayak gitu di akhir video, belum ini masih panjang. Iya. Terus kalau masih ada buku yang selanjutnya, buku apa? Itu bukunya Saru, kalau yang itu jangan. Oh, jangan. Ini Itu oke. soalnya Nah, kalau yang buku yang itu nanti cek aja di mana Mas Wan? ya itu judulnya Hanam. Nah, Hanam. Hanam itu menceritakan seorang indigo. ini. Jadi itu novel series. Kebetulan seriesnya sudah sampai 32, rencana pengen sampai 500. Cuman yaitu kerjasama dengan penerbit-penerbit itu nggak enak ya Mas. Nggak enaknya. Bagi saya ya, Nah, bagi saya nggak enaknya itu karena penulis itu hanya dapat sak gede-gedenya 25%. 25. Itu pun kalau transparansi dashboardnya oke. Nah, Tapi kalau enggak kan ya saya nggak tahu. Makanya saya lebih suka produksi sendiri, cetak sendiri, pakai segala macamnya sendiri. Lebih mandiri gitu. berarti istilahnya kayak kalau di musik itu indie. Iya, indie. Indie ya. Saya memang penulis indie Mas. Jadi kalau saya nggak suka penulis intro, saya kan sukanya cewek. Iya. Jadi penulis indie. Jadi sing masalah tadi pertama apa? Yang namanya Elsa tadi pertama yuk. Lali aku. Kalau lali tak tepuk tangan loh. Tadi mungkin juga ada orang yang Iya, yang pertama Elsa. Elsa, kemudian yang kedua Hanam. Hanam, yang ketiga Ada sudut pandang cinta. Buku saya ada banyak Mas. banyak ya. Oh, saya kan sombong. Nah, Iya. diem tapi sombong Iya. ya wong iya. Tapi saya pendiam loh Mas. Iya loh. Saya sopan. Oh, sekarang ini Mas, kalau yang untuk lagunya Mas Ivan kemarin lagunya Oh itu lagu mantra kata I love you. nah itu apa sih kok banyak juga yang masalah nulis cinta, masalah musik ada kaitannya cinta. Sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih cinta dalam kehidupan Mas Ivan? Wah, saya hidup dengan cinta Mas. Nah, Iya. Cinta itu bukan selalu melulu cewek cowok ya. nah, Cinta itu bisa saya mencintai kopi, nah, saya mencintai dunia literasi, saya mencintai alam. Saya berterima kasih dengan semuanya. Cinta itu nggak melulu dengan cewek dan cowok. Berarti nanti untuk obrolan sama Mas Ivan kalau masuk ke YouTube-nya Mas Ivan banyak bahas tentang cinta ya? Bukan, Malah enggak? iya, tapi tentang cinta. Terus pesan buat anak muda Mas Ivan yang senang dengan musik, senang dengan nulis, usia SMP, pesannya buat teman-teman apa? Suka nulis, Yang suka nulis dan musik. pesannya. Iya. Ini berkarya bebas saya. Jangan pernah tersekat dengan apapun. Ya minimal tahu kode etiknya tadi, dunia boleh maya tapi etika harus dijaga. Tetap juga Iya. Harus seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu nanti bisa jadi ngawur juga nanti. Yang ditulis ternyata cerita-cerita yang mengerikan. asal viral. Iya, cerita-cerita yang transparan. Heeh. Iya. Nganu tas kerasa.
Iya, tak sepersekan Oh, gambaran. iya. Yang putih warna putih Dalamnya tadi. kelihatan. Iya, itu nggak bagus juga. Terus kalau buat pemusik ya, ya sama. Sementing berkarya itu jangan pernah tersekat. Terus jangan lupa naruh portofolio di mana aja Mas Ivan, ada saran nggak? Karena kan Mas Ivan itu salah satu yang menggunakan platform ya untuk menaruh portofolio. Iya. Platform apa mas? Ya platform apa aja yang digunakan? Banyak mas. Sebutnya apa? Iya. Disebutin mas? Yo kan bentar lagi kan yang disebutin tuh sponsorin nih. Oh iya. Banyak mas. Ya semua, kita semua sih mas, semua digital dipakai ya? platform sih. Oke teman-teman yang pasti satu, kalau pengen berkarya satu bebas tapi tetap ngerti aturan. Baik itu sebagai seorang penulis, baik itu seorang penyanyi, jangan lupa tunjukin portofolio, paling penting itu ya. Iya. Tunjukin portofolio siapa sih sebenarnya teman-teman. Terus jangan lupa kolaborasi dan masuk ke iklim yang support kalian. Mungkin sekian dulu. Wes mas. Udah, kawan kok gimana yang Kopinya gue teh. kopi nanti. Karena ini kamera yang di belakang kita. Ya masih, bentar. Mau diambil? Oh, mau diambil? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.